Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua, dan salam sehat untuk kita bersama. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu. Karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja, kita mulai. Coba deh, kita tarik napas panjang sebentar. Kalau saat ini Anda lagi ngerasa kewalahan banget sama rutinitas, tertekan keadaan, atau lagi memendam beban pikiran yang rasanya, aduh berat banget, ketahuilah, itu nggak apa-apa kok. Itu manusiawi banget. Di sesi bedah materi kali ini, kita mau ngebahas satu buku yang benar-benar luar biasa. Judulnya, Stres, Musuh atau Sahabat. Cara Mengubah Tekanan Menjadi Energi. Karya Bapak Dr. Rahmat Maulana, MSI. Buku ini ibarat teman ngobrol yang bisa ngasih ketenangan dan cara pandang yang benar-benar fresh buat kita. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pengantar soal realitas tekanan hidup, bongkar apa aja akar stres di kehidupan modern, melihat dampaknya yang tersembunyi, pentingnya ngenalin emosi diri, sampai akhirnya mengubah stres itu menjadi sahabat kita. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar realitas tekanan hidup. Fakta yang harus kita sadari dari awal adalah, yang namanya hidup itu nggak akan pernah benar-benar lepas dari tekanan. Kita sering banget ya bermimpi punya hidup yang mulus, lurus-lurus aja tanpa hambatan. Tapi jujur aja, mencoba menghindarin tekanan sepenuhnya itu sesuatu yang mustahil. Terus, stres itu sebenarnya apa sih? Menurut Hans Selye, seorang ahli teori stres, ini tuh respons biologis dan psikologis yang super alami. Tubuh dan pikiran kita lagi bereaksi terhadap tekanan, terutama saat tuntutan yang ada rasanya melebihi kapasitas kita. Jadi ingat ya, stres itu bukan tanda kalau Anda lemah, sama sekali bukan. Itu cuma cara tubuh dan pikiran kita mencoba beradaptasi dengan situasi yang baru. Lanjut ke bagian 2, akar stres kehidupan modern. Mari kita lihat dari mana sih asalnya semua beban ini menumpuk. Kenapa ya kita sering ngerasa capek banget secara mental akhir-akhir ini? Nah, buku ini merangkum penyebab stres modern dengan sangat pas. Mulai dari tekanan ekonomi yang kayaknya nggak ada habisnya, konflik keluarga, beban kerja yang sering bikin lupa waktu, sampai kebiasaan overthinking. Belum lagi paparan media sosial yang terus-terusan bikin kita membanding-bandingkan hidup, sampai akhirnya kita ngerasa kosong atau mengalami krisis makna hidup. Kecepatan dunia saat ini benar-benar nyiptain beban mental tanpa jeda. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus bedain dua hal ini, kecemasan atau anxiety versus stres. Ini bedanya. Kecemasan itu ketakutan dan kekhawatiran soal masa depan, sesuatu yang belum kejadian. Kita cuma nebak-nebak hal yang buruk. Kalau stres, itu respons fisik dan psikologis yang nyata terhadap tekanan yang memang lagi kita hadapi secara terus-menerus saat ini. Paham bedanya ya? Ini penting banget biar kita nggak salah ngenalin kondisi emosional kita sendiri. Sekarang kita masuk bagian 3, dampak tersembunyi pada diri. Nah, apa yang bakal terjadi kalau kita cuekin aja semua tekanan modern tadi? Slide ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas banget soal gimana stres kronis itu pelan-pelan merusak kita secara diam-diam. Secara fisik, jelas dia bikin kita sering sakit kepala, susah tidur, ngerasa capek terus, bahkan ningkatin resiko jantung. Secara mental, bikin kita cemas berlebih, gampang meledak marahnya, sampai narik diri dari lingkungan sosial. Dan ngaruh banget ke produktivitas, bikin kita susah fokus, ide buntu, dan akhirnya ngebawa kita ke jurang burnout yang sangat menguras energi. Makanya, kita masuk ke bagian 4, pentingnya mengenali emosi diri. Ini adalah kunci atau langkah pertama banget buat menjinakkan naga bernama stres ini. Coba deh kita refleksikan bareng-bareng. Mengapa kita sering banget menyembunyikan stres dan selalu berlindung di balik kata, aku baik-baik aja kok? Jawabannya seringkali karena tuntutan sosial. Kita dituntut buat selalu kelihatan kuat, sukses, dan tanpa celah. Ada ketakutan mendalam kalau kita nunjukin kelelahan, orang lain bakal menghakimi atau nganggap kita lemah. Tapi ya, seperti kutipan dari buku ini yang cukup menampar realitas kita, menyembunyikan stres bukan berarti masalahnya hilang. Kejujuran yang brutal pada diri sendiri itu kuncinya. Mengakui kalau Anda lagi capek, nyadarin batas kemampuan, dan menerima kalau Anda sedang tidak baik-baik saja, itu bukanlah sebuah aib. Justru, berani mengakui itu semua adalah tanda kalau Anda sudah punya kedewasaan emosional yang sejati. Nah, ini dia yang membawa kita ke bagian kelima, sekaligus inti dari semuanya. Bagian 5, mengubah stres menjadi sahabat. Ini pergeseran mindset esensial yang diajarin Dr. Rahmat Maulana. Stop ngelihat stres sebagai musuh yang harus diperangi, dan mulai lihat dia sebagai guru yang mengajari kita.
Yang paling menarik dari sini adalah ternyata stres itu kayak koin dengan dua sisi. Di satu sisi ada yang namanya distress. Ini jenis stres yang negatif, yang menghancurkan, dan berujung pada keputusasaan serta burnout. Tapi di sisi lain ada eustress. Ini stres yang menguatkan. Tekanan yang justru ngasih kita motivasi, mempertajam fokus, dan mendorong kita buat gerak. Pertanyaannya, gimana caranya kita nyebrang dari distress menuju eustress? Ini dia 3 langkah psikologis praktisnya. Pertama, terima dulu tekanan itu tanpa denial, nggak usah disangkal, hadapi aja realitasnya. Kedua, cari makna tersembunyinya. Coba tanya ke diri sendiri, pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari situasi sulit ini? Dan ketiga, transformasikan tekanan itu. Jadikan rasa nggak nyaman itu sebagai bahan bakar buat Anda beradaptasi dan berkembang. Jadikan dia batu pijakan, bukan beban. Mendekati akhir sesi ini, mari kita resapi pemikiran inti dari buku ini. Dengan cara pandang yang tepat, stres dapat diubah menjadi energi yang mendorong pertumbuhan. Kesulitan-kesulitan yang datang silih berganti itu sebenarnya adalah jalan yang disediakan agar kita mendapatkan kebijaksanaan dan ketangguhan. Pikiran Anda punya kendali yang luar biasa untuk mengubah tekanan jadi sebuah kekuatan. Sebagai penutup, jadikanlah kesulitan di hadapan Anda sebagai jalan untuk bertumbuh. Rangkulah tantangan itu. Tetaplah kuat menghadapi realitas, temukan makna terdalam di baliknya, dan biarkan proses tersebut mendidik Anda menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Teruslah berproses, karena dari situlah kedamaian batin terbentuk. Kini pertanyaannya, kesulitan apa yang hari ini akan Anda jadikan batu pijakan pertama untuk bertumbuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.